Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai MCP Guide seperti paduan bagaimana kita menggunakan MCP. Jadi pada prinsipnya MCP itu adalah sebuah model konteks protokol yang menyediakan angka fungsi untuk integrasi database, time series data, dan layanan eksternal. Desain khusus untuk aplikasi IoT, monitoring, dan analitik data. Kalau kita melihat flow-nya, maka jika user request, maka MCP itu akan menjalankan sesuai dengan fungsi yang diminta. Akses MySQL, mengakses DB, mengakses API, lalu sini direspon. Contohnya kalau saya itu ini tampilkan user akan manggil indikator, lalu dia akan membalikan data. Dalam fungsinya ini ada banyak, ada ke MySQL database, kita bisa melakukan proses query, select, insert, atau untuk InfoxDB kita bisa lihat ada InfoxDB query, ada slash, schema, utility, dengan sebagainya. Juga dia ada API integrasi, jadi mengambil baca, call, request, perform. Untuk downloadnya sendiri kita bisa download di sini, kita bisa download di Google Drive. Ada banyak Pak, ini dia buat desktop configuration-nya, bisa kita download. Ini aplikasi utamanya MCP HTML, ini desain dan sebagainya. Kalau sudah di download, tidak letakkan dalam sebuah folder seperti ini ya. Ini saya ada banyak. Jadi saya akan mulai satu-satu, kita buka MCP. Maka dia akan memanggil Python di sini, ada aplikasi Python. Karena memang cara kerjanya si MCP ini menggunakan Python untuk melakukan operasi terus. Kita bisa lihat di sini kalau kita buka, di sini ada tools editor. Nah, sini kita melihat bahwa misalnya InfoxDB ini InfoxDB query, maka dia ada query yang mau dijalankan, bucketnya apa, lalu yang misalkan query address sama, ada parameter apa yang mau dimasukkan, lalu required fieldnya apa gitu. Dan ini semua jalannya di Python, jadi ada sebuah aplikasi Python di sini yang akan menjalankan InfoxDB yang tadi. Menjalankan InfoxDB list measurement, maka dia akan menjalankan ini dari report scan gitu ya, atau dia get last measurement, berarti dia akan menjalankan one bucket, feedback, as diperhatikan
Alatnya 3. Jadi poinnya kita bisa, karena ini di function ini, terus function ini dibuat menggunakan Python, kita bisa menambahkan sendiri function yang kita turunkan, asal nanti pada saat kita ini sudah kita sediakan di Python. Ini mungkin kita bikin dulu di Python, kita punya function call, terus setelah itu baru kita masukin ke dalam list ini ya. Nah, selain itu dia juga ada form editor. Itu misalnya contohnya kita mau bikin troubleshoot misalnya, maka troubleshoot mau tahu berdasarkan data tag ini, kita tinggal masukin instrumennya, tidak akan jalankan ini. Jadi kita bisa lihat template-nya ini semacam form ya. Oke, kita akan coba satu form saat ini. Selain form juga kita punya resource seperti semacam group name mapping dan float. Kita semacam membuat smart ini, misalnya namanya apa, jadi MCP itu sendiri adalah sebuah yang tadi kita bisa untuk database, tentang QoT, API, template system, maksudnya banyak, dan ini bisa ditambah-tambah lagi. Terus kisahnya misalnya untuk QoT, monitoring dashboard, analisis, system integration, dalam form. Oke, kita akan coba download di sini, karena bisa download aplikasinya di sini. Untuk penjelasan juga ada bagaimana local FTP server, karena ini FTP adalah program yang lokal. Jadi kalau kita sudah selesai, kita akan coba tes aplikasinya. Kita akan langsung saja mencoba menjalankan aplikasi TCP dengan cara memanggil cloud lokal ya, atau cloud desktop. Pada saat cloud desktop dipanggil, dia akan menjalankan ini Anet MCP, dan dia langsung membuka si Python ini. Bisa di sini Python sudah jalan, dan ini isi panel di bawah ya. Untuk MCP-nya bisa dilihat di bawah sini. Ini untuk settingan SQL, settingan FTP-nya. Kalau kita demo, ini alamat Python-nya 08 ya, 808. Kita akan install di sini ya. Oke, kita akan coba untuk lihat di environment-nya. Di sini kalau kita lihat, ini ada HiNet. Isinya adalah tools yang sudah kita buat. Kita bisa manage connector. Di sini ada configure juga.
Ini adalah vaksin-vaksinnya. Nah, selain itu dia juga ada cover planet. Misalnya ini untuk heat mapping, kita bisa lihat di sini. Di sini adalah formatting untuk data. Misalnya saya akan mulai. Nah, kalau di sini ada lagi anomali. Nah, saya mau bikin daily report. Di sini disebutkan tanggal laporan masukkan untuk hari ini. Kita bisa form di sini semuanya. Kan kita mau nanti tanggal berapa? 10 November. Berarti kita tinggal ketik 2025 bulan November 11 terpasang. Lalu kita akan masukkan measurement yang akan dilaporkan. Kita akan masukkan misalnya in the world. Nah, kita add form. Setelah kita buat ini report, maka kita tinggal jalankan. Maka kita akan minta buatkan daily report untuk kalau kita buat daily report untuk ini work, dan dia akan memanggil function di sini, function gateway dan sebagainya. Dan membuatkan artefak. Ya, salah satu kelebihan daripada Vortex sebagai AI system, setiap kali kita lakukan permintaan instruksi, maka dia generate ya seperti ini. Itu memang dia langsung membuat ya.
Kita coba lihat ini banyak sekali. Jadi kita melakukan prompt yaitu yang di report di sini. Oke, bersama kalau kita masukin template ya, sini kita lihat menurut laporannya untuk measurement apa langsung dia akan terkesan eksklusif statistik per measurement dibandingkan dengan hari sebelumnya, runtime, alert, status battery, format profesional, report dengan chat dan insight. Nah si Cloudity tadi melakukan ini berdasarkan format yang kita buat. Kita bisa lihat di sini update-nya ini WIC ya mestinya. Jadi kalau tambah 7 jam 3 dan di sini kita bisa lihat gas turun 50% telah ditampilkan gas dan tekanan. Kita bisa lihat analisa flow-nya, tekanan, volume, peak-nya, ini munculnya itu masih ditampilkan dalam format seperti ini. Lalu dia juga ada analisis tekanan maksimum seperti apa, korelasinya seperti apa, dan analisa suhu juga. Rata-rata berapa, suhu ambilnya bagaimana. Nah yang hebatnya dia bisa dipublish. Jadi kita bisa publish ada lokasinya. Misalnya seperti itu, terkait bagaimana fungsi HNetFCP sebagai layanan untuk IoT monitoring dan analytic data. Kita bisa download di sini. Setelah di download, kita lalu dalam sebuah folder. Dan jangan lupa untuk di cloud-nya kita tambahkan stok yang JSON ini dan pastikan alamatnya tuh foldernya di mana, filenya apa, sehingga nanti kita bisa melihat cloud-nya seperti ini. Jadi kita set mapping, kita loading. Saya membantu sebagai asisten yang terhubung dengan Hadoop Intelligence Network. Aksesnya bisa ke database, whether. Nah, misalnya saya mau tahu bagaimana kondisi cuaca yang di luar. Jika kamu tampilkan dengan lokasi peta dalam bentuk peta, kita bisa juga memberikan perintah ini kita publish dulu ya, jadi publish ya. Jadi kita kasih nilai. Nah, sekarang kita bisa minta kamu cuaca, bagaimana kondisi cuacanya di Indo saat ini. Sekarang kamu tampilkan lengkap dengan lokasi dalam bentuk peta.
yang lokasinya dalam bentuk peta, di dalam peta kali ya. Maka dia akan membentuk lagi artifak ya istilahnya. Jadi ketika dia akan mengambil rumah ini, dia bikin lagi artifak. Itu adalah, jadi setiap kali kita lakukan prompt atau input, maka si Cloud Desktop ini akan mendevelop ya, atau membuat semacam laman HTML. Dia akan create something, sehingga kalau tujuannya adalah supaya kita bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita tinggal publish, kita sudah berikan orang ya, orang yang bersangkutan. Ini dia ya, seperti itu. Nanti kelihatan jadi loan, nah dia langsung tampilkan kondisi cuaca yang diurut ya, ulang-ulangan lagi, ada macam-macam ya, cuacanya sudah apa, lokasinya juga dia tunjukin ya, tunjukin kotanya di mana ya. Dan soal kita nggak usah buka personalnya. Jadi ketika saya menyampaikan bagaimana kondisi cuacanya, bisakah kamu tampilkan lengkap dengan lokasinya? Jadi kita ingin menanyakan lokasi, suhunya segini, ditampilkan detail. Dan ini kita bisa publish juga. Saya rasa seperti itu ya, bagaimana kita penggunaan daripada RTMCP ini, bagaimana fungsi daripada RTMCP buat kebutuhan IoT. Yang penting kita harus download dulu, ya tentu nggak bisa jalan bareng ya artifak ini. Dan menampilkannya ke dalam informasi. Ya, silakan di download aplikasinya RTMCP server ini, ada di sini, juga di download aja. Kami download juga code-nya. Kalau nggak jelas kita bisa baca. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.